Halo, jumpa lagi dengan saya Handi. Kita mencoba untuk memasuki materi selanjutnya, yaitu menganalisa arus kas dengan performance matrix dengan bantuan Microsoft Excel. Tapi sebelumnya, Anda wajib menonton video sebelumnya mengenai teori-teori performance matrix. Oke, selamat mengikuti. Baiklah, akan kita coba materi yang selanjutnya, yaitu membuat grafik, memetakan performance matrix arus kas. Sebelumnya kita sudah mempelajari yang pertama, kita menghitung rasio-rasio yang berkaitan dengan arus kas untuk mengukur tingkat kesehatan arus kas, performance-nya arus kas dengan rasio. Yang pertama menggunakan efisiensi rasio, yang kedua menggunakan sufficiency rasio. Dimana setelah kita hitung, kita coba buat grafiknya. Yang selanjutnya nanti akan kita gunakan pada saat kita menyusun slide presentasi untuk pemaparan hasil analisis kita. Untuk selanjutnya adalah kita akan mengukur, memetakan performance matrix arus kas ini, khususnya likuiditas dari satu periode. Apakah kondisi likuiditasnya kita petakan posisinya itu dalam kondisi stabil atau memang dalam kondisi yang membutuhkan perhatian khusus di bidang likuiditas perusahaan. Sebelumnya, untuk masuk dalam praktek menyusun performance matrix ini, saya harapkan Anda bisa mempelajari terlebih dahulu dalam video sebelumnya, yaitu pembahasan tentang teoritikalnya performance matrix itu sendiri, sehingga ketika kita mencoba menyusun dalam performance matrix ini, Anda bisa memahami maksud dan tujuan kenapa harus dipetakan performance matrix ini. Baiklah, akan saya gunakan yang pertama adalah CFO dengan operating profit. Nah, CFO dengan operating profit ini kita tinggal ambil cash from operation di atas. Yang ini kita klik. Ini tahun 2017, kita tarik ke samping kanan sampai dengan tahun 2017. Selanjutnya operating profit. Operating profit kita ambil di laba rugi perusahaan. Saya buka dulu income statement ya.
Kita ambil operating profitnya di laba rugi. Operating profitnya. Oke. Kita tarik ke samping kanan. Kita cek dulu cash from operation di dalam cash flow statement. Perlu diketahui di sini saya menggunakan metode pencatatan arus kas direct cash flow. Kita cek di sini operating profitnya 191 miliar, 149 miliar dan 103 miliar. Oke. Nah, kita lihat di sini cash from operation-nya itu negatif, namun operating profit-nya itu positif. Ini adalah terbagi dalam 4 kuadran. Kuadran pertama yaitu operating profit itu positif dan cash flow operation-nya juga positif. Kuadran 1. Kasus yang sekarang kita hadapi adalah cash from operation-nya itu negatif, operating profit-nya positif. Mungkin Anda bisa mengetahui berada di kuadran mana kasus kita ini. Cash from operation-nya negatif di sini, teman-teman. Operating profit-nya positif, berarti ada di kuadran 2 untuk di tahun 2017. Begitu juga 2018, begitu juga di 2019. Saya akan pindahkan dulu. Untuk tahun 2017 ini petanya, berarti tahun 2017 berada di kuadran 2. Begitu juga tahun 2018 ada di kuadran 2. Juga tahun 2019 ada di kuadran 2. Baiklah, ketika kita petakan, kita posisi atau kita sebagai analis dalam menganalisa arus kas dalam satu perusahaan ini, kita sudah mengetahui matriksnya perusahaan ini berada pada posisi kuadran berapa. Nah, berarti kan berada di kuadran 2. Artinya kuadran 2 ini adalah kuadran 2 dan kuadran 3, artinya kuadran yang abu-abu, kuadran yang tidak stabil. Bisa jadi untuk periode berikutnya, kalau pengelolaan manajemen keuangan dan pengendalian biaya serta inisiatif strategiknya untuk meningkatkan bisnis, ini bisa berpindah ke kuadran 1. Bila tidak dilakukan
inisiatif strategik untuk penyelamatan likuiditas perusahaan, maka itu akan dipastikan masuk ke dalam kuadran 4. Apa itu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4? Nah, Anda bisa melihat dan mengamati teoritikalnya dari performance matrix ini pada video sebelumnya. Baiklah, cash from operation dan operating profit sudah kita buat dan kita petakan. Yang selanjutnya akan kita petakan cash from operation terhadap investasi. Tahun 2017, cash from operation kita ambil dari yang sebelumnya sama, kita tarik ke kanan sampai dengan tahun 2019. Cash from investment kita lihat, kita coba petakan juga investasi perusahaan dalam 3 tahun terakhir ini. Kita ambil di kelompok arus kas, cash from investment. Tahun 2017 cash from operation-nya itu 275 miliar negatif, dan ada keluaran juga untuk investasi di tahun 2017 itu berada di pengeluarannya sebesar 74 miliar tahun 2017, tahun 2018 315 miliar, tahun 2019 263 miliar. Padahal hasil masukan dari kinerja per tahunnya yang dihasilkan dari aktivitas produksi ini negatif. Artinya selama 3 tahun berturut-turut perusahaan ini membiayai aktivitas investasi dan aktivitas operasinya itu sudah dipastikan dari tabungan atau dari dana cadangan perusahaan. Nah, kita sudah tahu posisinya tahun 2017 berada di mana. Ini hampir sama matriksnya. Hanya saja di sini kita sebut investment inflow, jadi ada masukan dari aktivitas investasi. Dan earning inflow di sini juga ada masuk ke kas. Itu masukan juga ke kas dari hasil aktivitas operasi. Artinya hasil penjualan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, masih ada sisanya yang masuk ke penambahan likuiditas untuk perusahaan. Nah, bila posisi di sini investment outflow dan earning inflow. Artinya keluaran investasi tidak ada pemasukan, ini negatif sudah pasti. Bila ada investasi berarti negatif. Nah, tapi earning inflow-nya positif. Jadi di sini bisa dipetakan. Yang kuadran yang 3 di sini adalah investment inflow. Di sini inflow-nya itu positif. Investasinya, aktivitas investasi. Hasil aktivitas operasi, earning-nya itu negatif. Berarti kita tempatkan di bawah atau di kuadran. Nah, kalau di sini adalah investment in outflow, sudah pasti ada investasi di 3 tahun terakhir.
Nah, earning and outflow-nya juga ini tidak ada hasilnya, tidak menambah likuiditas perusahaan. Nanti kita simpan. Ini adalah masih daerah. Di sini kok bisa investasi inflow bisa positif, sedangkan bila di dalam arus kas investasi itu pasti dicatatnya negatif karena memang ada keluaran uang perusahaan untuk investasi. Nah, artinya bila investasi inflow ini positif, berarti ada perusahaan atau perusahaan tersebut melakukan penjualan aset atau aset yang tidak berproduktif. Nah, aset-aset tersebut dijual. Nah, bisa positif. Sedangkan untuk investasi dalam satu periode tersebut itu kecil, sehingga bila diakumulasikan menjadi positif. Nah, di sini adalah cash flow-nya yang luar biasa, super cash flow. Bagaimana dengan kasus yang saat ini sedang kita analisis? Cash from operation-nya negatif, cash from investment-nya juga negatif. Berarti kita tempatkan petanya di warna merah. Untuk tahun 2018, cash from operation-nya itu negatif, cash from investment-nya juga negatif. Nah, sama kita tempatkan di sini juga di warna merah. Cash flow tahun 2019, cash from operation-nya negatif, cash from investment-nya juga negatif. Sama 3 tahun berturut-turut ini adalah berada di kuadran 4 yang sama-sama negatif kondisinya. Nah, kenapa perusahaan tersebut masih bisa berjalan? Kita lihat ada nggak pada aktivitas pendanaan uang masuk. Karena apa? Dari aktivitas operasinya juga negatif, artinya tidak ada tambahan uang masuk, tidak ada tambahan likuiditas yang masuk kepada perusahaan selama 3 tahun berturut-turut. Investasinya juga tetap ada investasi, malah di tahun 2018 ini ada investasi agak lumayan besar dari tahun sebelumnya. Meskipun investasi di tahun 2019 itu menurun lebih rendah daripada tahun 2018. Kita lihat cash from financing-nya, di aktivitas pendanaan. Nah, kita lihat ada pendanaan masuk sebesar 1,4 miliar, 1 triliun, 1,4 triliun. Nah, ini dari mana? Ya, kita nggak tahu, ini sengaja saya hide. Saya tidak munculkan beberapa indikator angka dari materi ini, karena yang kita butuhkan adalah beberapa indikator cash from investment, financing, dan operation. Jadi untuk rinciannya tidak saya lampirkan, tidak saya catat, tidak saya munculkan. Namun nanti beberapa kasus di dalam perusahaan di sini pasti ada angka atau angka sumbernya yang membentuk 1,475 triliun. 1,4 triliun. Nah, sehingga ada net in cash di tahun 2017 itu 1,125. Ending balance-nya di tahun beginning balance-nya di tahun 2016 itu
di 2017 itu 996 miliar. Nah, ada net income di tahun 2017 masuk tambahan sebesar 1,1 triliun, sehingga ending balance di tahun 2017 sebesar 2,1 triliun. Begitu juga di tahun 2018, di sini tidak ada tambahan dana, malah minus 25 miliar. Artinya uang yang keluar untuk aktivitas pendanaan itu lebih besar dibandingkan dengan uang yang masuk di kelompok aktivitas pendanaan atau cash from financing di sini. Sehingga meskipun membayar dividen, nah ini masih minus 25 miliar. Sehingga dalam net change in cash-nya itu, net in cash-nya di tahun 2018 itu minus 810 miliar, artinya keluar 810 miliar. Dan juga dipengaruhi oleh aktivitas operation yang sebesar 460 miliar. Nah, di tahun 2018 itu ending balance-nya itu 1,3 triliun. Kita lihat di tahun 2019, cash from operation-nya sama, tetap minus. Jadi tidak ada hasil. Dalam satu periode ini, meskipun laba secara on paper, namun secara uangnya itu minus. Artinya ada beberapa bisa jadi pemborosan atau aktivitas lain atau kewajiban lain yang memang harus dibayar pada periode tersebut. Sehingga dari tahun 2017 2018 minusnya itu meningkat dari 275 miliar menjadi 469 miliar, dan di tahun 2019 lebih tinggi, 2 kali lipatnya kurang lebih dari tahun 2018. Sehingga sebetulnya 1,3 triliun ini hampir habis kalau misalkan kita jumlahkan. Ini sebesar ada pengeluaran atau dana likuiditas perusahaan ini kemakan 1,1 triliun lebih. Nah, mungkin bertanya, perusahaan ini kok masih bisa berlangsung kelangsungan hidupnya? Ternyata di tahun 2019, tahun yang sama, ini ada dana masuk sebesar 670 miliar, sehingga kurang lebih masih bisa bertahan. Ending balance-nya di tahun 2019 itu sebesar 851 miliar. Nah, kita bisa, apakah ini perlu ditindaklanjuti untuk menganalisa selanjutnya? Bila diperlukan, ini perlu kita tindak lanjuti. Apakah tahun 2019 merupakan tahun titik terendah cash from operation, sehingga bisa kita proyeksikan di tahun 2020 itu cash from operation-nya bisa positif. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi cash from operation? Nah, ini bisa dilakukan investigasi pada laporan laba rugi perusahaan. Yang selanjutnya, operating profit ini masuk. Nah, berarti operating profitnya positif, tapi cash from operation-nya itu negatif. Artinya ada pembayaran utang atau pembayaran
pada pihak ketiga yang lumayan besar atau luar biasa. Juga selanjutnya bisa diukur, bisa dilakukan analisa selanjutnya untuk arus kas ini. Cash from operation, aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Ini bisa kita lanjutkan sebetulnya pada analisa menggunakan tools, bisa saja free cash flow to firm-nya itu bisa kita lakukan apakah perusahaan ini masih bisa untuk bertahan atau bisa diselamatkan, dan penyelamatannya strategi financingnya itu seperti apa. Nah, ini bisa kita lakukan, atau misalkan menggunakan toolsnya diskon faktor to firm atau yang biasa dikenal DCF. Nah, untuk analisa arus kas sampai dengan pemetaan posisinya seperti apa sudah bisa kita lakukan present, baik itu ke pemegang saham ataupun ke top manajemen, sehingga hal-hal yang seperti ini bisa dilakukan inisiatif penyelamatan dari perusahaan tersebut. Saya harapkan dari keterangan-keterangan atau definisi dari performance matrix ini bisa dipelajari pada video sebelumnya. Untuk selanjutnya kita akan buat bagaimana cara mempresentasikan hasil dari analisa arus kas ini sampai dengan performance matrix. Itulah dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.